Arsenal gagal memetik kemenangan di pertandingan pekan ke-16 IPL. Menjamu Everton di Emirates Stadium, The Gunners hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Di laga ini, Arsenal sebenarnya tampil dominan sejak awal hingga akhir. Namun rapatnya pertahanan Everton, membuat kedua tim harus rela berbagi poin di laga ini. Berkat hasil ini, Arsenal tetap berada di peringkat ketiga dengan raihan 30 poin. Sementara tambahan 1 poin ini, membuat Everton naik ke peringkat 15, dengan raihan 15 poin. Liverpool dan Fulham harus puas berbagi poin, usai bermain imbang 2-2 dalam laga pekan 16 Premier League. Fulham 2 kali memimpin lewat gol Andreas Pereira dan Rodrigo Muniz. Liverpool 2 kali pula menyamakan skor, berkat aksi Cody Gakpo dan Diogo Jota. Berkat hasil ini, Liverpool masih bertengger di puncak klasemen dengan poin 36. Sementara itu, Fulham untuk sementara naik ke peringkat 9 dengan poin 24. Bayern Munchen akhirnya menelan kekalahan perdana di Bundesliga musim ini. Pasukan Vincent Kompany menyerah dengan skor 1-2 di kandang Mainz. Di laga ini, Bayern mendominasi penguasaan bola sejak awal. Namun, kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah. Alih-alih mencetak gol, Bayern justru kebobolan lewat 2 gol Lee Jae-sung. Bayern baru bisa memperkecil ketinggalan di menit ke-87, lewat aksi Leroy Sané. Meski kalah, Bayern tetap bertengger kokoh di puncak klasemen dengan poin 33. Juventus dan Venezia harus puas bermain imbang 2-2 dalam laga Giornata 16 Liga Italia. Di laga ini, 2 gol Juventus masing-masing dicetak Federico Gatti dan eksekusi penalti Dusan Vlahovic. Venezia sempat unggul lewat aksi Mikael Egil Elertson dan gol bek timnas Indonesia, Jai Idzes. Berkat hasil ini, Juventus masih tertahan di peringkat 6 klasemen dengan poin 28. Sementara itu, Venezia juga masih terbenam di dasar klasemen dengan poin 10. Real Madrid hanya mampu bermain imbang 3-3 saat melawat ke markas Rayo Vallecano. 3 gol Rayo Vallecano masing-masing dicetak Unai Lopez, Abdul Mumin, dan Isaac Palazón. Sementara itu, gol-gol Real Madrid dicetak Federico Valverde, Jude Bellingham, dan Rodrigo. Berkat hasil ini, Real Madrid gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen. El Real tertahan di peringkat 2 dengan poin 37, sedangkan Rayo menduduki peringkat 13 dengan poin 20. Manchester City sedang menjalani masa sulit di bawah Josep Guardiola, dengan hanya meraih 1 kemenangan dalam 10 laga terakhir di semua ajang. Kondisi ini, membuat mereka tertinggal 8 poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen Premier League. Di Liga Champions, City juga terpuruk di posisi ke-22. Dengan banyak pemain yang absen karena cedera, Guardiola mengungkapkan pandangannya tentang potensi aktivitas di bursa transfer Januari. Meskipun klub memiliki dana besar, mencatat pendapatan 715 juta pounds, dan keuntungan 73,8 juta pounds, Guardiola menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah memulihkan pemain yang cedera, bukan mendatangkan pemain baru. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memberikan pembaruan mengenai cedera Kylian Mbappe. Ia menjelaskan bahwa kondisi Mbappe tidak separah yang diperkirakan. Penyerang bintang Prancis itu mengalami cedera paha setelah mencetak gol ke-12 musim ini dalam laga Liga Champions melawan Atalanta. Awalnya, Mbappe diprediksi akan absen selama 10 hari, sehingga kemungkinan besar melewatkan pertandingan La Liga melawan Rayo Vallecano dan final Piala Interkontinental di Qatar. Meski demikian, Ancelotti memastikan bahwa Mbappe tetap akan berangkat ke Qatar bersama skuad Real Madrid. Kabar ini membawa angin segar bagi Madridista yang mengandalkan kontribusi penting Mbappe dalam lini serang tim. Selama bertahun-tahun, Barcelona sering melahirkan pemain muda yang digadang-gadang sebagai penerus Messi, meski banyak yang gagal memenuhi harapan tersebut. Kini, muncul Lamine Yamal, pemain berusia 16 tahun yang dianggap paling mendekati level Messi. Yamal telah menjadi andalan di lini serang Barcelona, dan juga bersinar bersama timnas Spanyol yang berhasil menjuarai Euro 2024. Seperti Messi, Yamal memiliki keunggulan kaki kiri yang mematikan, dan sering bermain di posisi sayap kanan. Bahkan Messi sendiri mengakui potensi besar Yamal. Ada banyak pemain muda saat ini yang memiliki masa depan cerah. Jika harus memilih satu, karena usia dan potensinya, aku sepakat dengan banyak orang, Lamine Yamal, ujar Messi kepada ESPN. Barcelona menjalani laga sengit yang berakhir imbang 2-2 saat melawan Real Betis pada pekan ke-16 Liga Spanyol. Dalam pertandingan di Estadio Benito Villamarin itu, Hansi Flick mendapat kartu merah karena memprotes keputusan wasit yang memberikan penalti untuk tim lawan. Barcelona pun berusaha mengajukan banding atas hukuman tersebut, tetapi Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol menolak permohonan mereka. Akibatnya, Flick dijatuhi sanksi larangan mendampingi tim di 2 laga terakhir Barcelona tahun ini. Dengan demikian, pelatih asal Jerman itu tidak akan berada di sisi lapangan untuk mendampingi Robert Lewandowski dan rekan-rekannya hingga akhir 2024.
Kontrak Alphonso Davies di Bayern Munchen akan habis pada musim panas mendatang. Jika tidak ada kesepakatan kontrak baru, klub-klub di luar Jerman bisa mulai bernegosiasi untuk perjanjian prakontrak dengan sang pemain, mulai 1 Januari 2025. Davies, yang telah tampil dalam 12 pertandingan Bundesliga musim ini, masih memiliki peluang untuk menerima tawaran perpanjangan dari Bayern. Namun, situasi ini membuka peluang bagi Chelsea dan klub lain untuk memulai negosiasi lebih lanjut. Jika Chelsea berhasil merekrut Davies pada bursa transfer Januari 2025, kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan The Blues, sekaligus memberikan persaingan ketat bagi Marc Cucurella di posisi bek kiri. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, membahas strategi transfer timnya untuk Januari. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, peluang untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim dingin terbilang kecil. Meski demikian, Arteta tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk melakukan pembelian, terutama jika situasi cedera pemain memburuk. Saya tidak menganggap Januari akan menjadi periode yang sibuk, tetapi kami akan menunggu dan melihat posisi kami, ujar Arteta melalui situs resmi klub. Beberapa kejutan mungkin terjadi, dan kami siap untuk itu. Jika ada peluang yang muncul, kami harus mempertimbangkannya. Namun untuk sekarang, kami fokus memantau kondisi skuad. Semoga dalam beberapa pekan ke depan, situasinya membaik, pungkasnya. Bek Arsenal, William Saliba, dilaporkan menjadi incaran Real Madrid di bursa transfer, menyusul kebutuhan Los Blancos akan bek baru, setelah Eder Militao mengalami cedera panjang. Saliba dinilai sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, Saliba memilih untuk tidak mempedulikan rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa Arsenal sudah menjadi rumah baginya setelah 3 musim bermain di London Utara, dan ia ingin membantu klub meraih trofi. Saya menandatangani kontrak dengan klub ini 5 tahun lalu, tapi baru menjalani musim ketiga saya. Saya menikmati semuanya di sini, para pemain, staf, dan para fans, ujar Saliba. Tentu saja, saya merasa seperti di rumah. Jadi, mengapa tidak bertahan lebih lama lagi, tambahnya. Menurut laporan Daily Mail, Manchester United berencana mempertimbangkan melepas Alejandro Garnacho pada Januari 2025, asalkan ada tawaran dengan nilai yang sesuai. Meski belum diketahui berapa harga yang dipatok oleh Setan Merah, keputusan ini muncul seiring dengan upaya manajemen untuk merombak struktur staf dan keuangan klub. Sebagai lulusan akademi, penjualan Garnacho juga dapat membantu Manchester United memenuhi aturan laba dan keberlanjutan Liga Primer. Selain itu, ada kekhawatiran Garnacho akan kesulitan mendapatkan tempat di formasi 3-4-3 yang menjadi pilihan utama manajer Ruben Amorim. Hingga kini, pemain timnas Argentina itu masih berjuang menemukan performa terbaiknya sejak Amorim datang ke Manchester. Pelatih Liverpool, Arne Slot, membela penyerang timnya, Darwin Núñez, yang sering mendapat kritik karena rendahnya jumlah gol yang dicetak. Dari 19 pertandingan di semua kompetisi musim ini, striker asal Uruguay itu baru mencetak 3 gol, 2 di Liga Inggris, dan 1 di Liga Champions. Slot menekankan bahwa meskipun kontribusi gol Núñez belum sesuai harapan, ia tetap mengapresiasi kerja keras pemain berusia 24 tahun tersebut. Slot menilai, Núñez memiliki peran krusial dalam tim, baik saat menyerang maupun bertahan. Jika hanya melihat jumlah gol, memang dia belum mencapai target yang kami harapkan dari pemain nomor 9. Namun, pengaruhnya terlihat jelas dari etos kerja yang luar biasa, kata Slot. Paulo Fonseca meluapkan kemarahannya setelah AC Milan menang 2-1 atas Red Star Belgrade di Liga Champions pada Rabu kemarin. Ia menuding beberapa pemain rossoneri tidak memberikan performa maksimal. Saya tahu bahwa saya bekerja keras setiap hari dan memberikan yang terbaik, ujar mantan pelatih AS Roma itu. Namun, saya tidak yakin semua pemain di tim ini bisa mengatakan hal yang sama. Fonseca juga mengancam akan mengganti pemain senior yang dianggap tampil asal-asalan dengan pemain dari tim junior. Jika kami perlu memanggil pemain dari Primavera atau Milan Futuro, saya tidak akan ragu melakukannya. Tidak ada masalah, tegasnya. Dengan beberapa pemain muda sudah dipanggil untuk latihan, Fonseca diduga tengah menyiapkan hukuman bagi para pemain senior, yang menurutnya tidak tampil maksimal saat melawan Red Star Belgrade. Pertandingan antara Lazio dan Inter Milan akan berlangsung di Stadion Olimpico pada Selasa dini hari. Kedua tim saat ini sama-sama mengumpulkan 31 poin di klasemen, tetapi Inter berada di posisi ketiga. Sedangkan Lazio di peringkat kelima, karena perbedaan selisih gol. Sebagai juara bertahan, Nerazzurri diunggulkan, ditambah keunggulan mereka dalam rekor pertemuan. Namun, Lazio punya alasan untuk optimis mematahkan rekor buruk tersebut. Lazio sedang dalam performa terbaiknya, setelah memenangkan 10 dari 12 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga ini tentu akan sulit bagi kami. Inter adalah tim hebat, tetapi mereka bukan tim yang tak terkalahkan. Kami mampu melakukannya, tetapi kami harus tampil luar biasa. Jelas, kami perlu bermain di level yang lebih tinggi dari biasanya, tapi mari kita lihat apa yang akan terjadi, ujar Pedro.
Tottenham Hotspur kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar mengenai minat investor dari Timur Tengah. Dengan reputasi stadion modern dan basis penggemar yang terus berkembang, Tottenham dianggap memiliki daya tarik besar bagi calon pemilik baru. Salah satu pihak yang dikabarkan berminat adalah Qatar Sports Investments, pemilik Paris Saint-Germain. Menurut pakar keuangan sepak bola, Kieran Maguire, Qatar Sports Investments tengah menjajaki peluang untuk memperluas investasi di Eropa, dan Tottenham menjadi salah satu opsi utama mereka di Premier League. Jika mereka membeli saham di Tottenham, PSG dan Spurs berpotensi bertemu di kompetisi Eropa seperti Liga Champions, yang akan memerlukan persetujuan dari UEFA. Barcelona telah mengambil langkah awal dalam mempersiapkan skuad mereka untuk musim depan, dengan merekrut bek tengah asal Jerman, Jonathan Tah. Berdasarkan laporan dari Sport Italia, pemain Bayer Leverkusen ini akan bergabung secara gratis pada musim panas mendatang. Kehadiran Tah memberikan angin segar bagi Barcelona, yang memerlukan pengalaman dan kekuatan tambahan di lini pertahanan mereka. Perekrutan ini dikabarkan melibatkan peran penting manajer Barcelona, Hansi Flick, yang berhasil meyakinkan Tah untuk memilih klub Katalan. Dengan kedatangan Tah, Barcelona mendapatkan penguatan signifikan di lini belakang, tanpa perlu menguras anggaran transfer mereka. Barcelona tetap berencana menjual Ferran Torres pada bursa transfer Januari, meskipun sang pemain tampil sebagai pahlawan dalam kemenangan mereka atas Borussia Dortmund tengah pekan ini. Minimnya waktu bermain secara konsisten, dilaporkan menjadi alasan utama Torres ingin meninggalkan klub pada akhir musim. Ia dikabarkan mencari klub yang dapat memberinya peran penting di tim, sesuatu yang sulit ia dapatkan di Barcelona. Saat ini, beberapa klub dilaporkan terus memantau situasi mantan pemain Manchester City tersebut, yang telah dikenal akan potensinya di lapangan. Selanjutnya, performa Torres di musim ini akan menambah nilainya. Awal musim 2023-2024 menjadi tantangan besar bagi Dani Ceballos di Real Madrid. Gelandang berusia 28 tahun ini kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Meski pernah menunjukkan performa impresif saat membela Real Betis, perannya di Madrid seringkali hanya terbatas sebagai pemain pengganti di akhir laga. Pensiunnya Toni Kroos, yang selama ini menjadi motor permainan di lini tengah, seharusnya membuka peluang bagi Ceballos untuk tampil lebih menonjol. Namun, Carlo Ancelotti tampak enggan memberikan menit bermain yang konsisten kepada Ceballos, meskipun tim membutuhkan pemain dengan kemampuan seperti Kroos. Juventus dilaporkan menolak tawaran dari sejumlah klub besar Eropa untuk Kenan Yildiz, sebelum pemain muda tersebut menyepakati perpanjangan kontrak jangka panjang pada musim panas lalu. Menurut laporan Sport, Manchester United menjadi salah satu tim yang mendekati Juventus untuk merekrut Yildiz. Selain itu, Chelsea, Borussia Dortmund, dan Fenerbahce juga dikabarkan berminat pada pemain berusia 19 tahun tersebut, tetapi semua upaya mereka ditolak. Bahkan Aston Villa, klub Liga Inggris yang dikenal aktif merekrut talenta muda, juga disebut mencoba memboyong Yildiz. Berdasarkan laporan dari TMW, Juventus bahkan tidak menetapkan harga untuk Yildiz, karena mereka tidak memiliki rencana untuk menjualnya dalam waktu dekat.